Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang anjuran kepada OYPMK untuk berkelompok atau berserikat. Oke, Anda OYPMK di antara kalian individu per individu kan sering bertanya kepada saya atau yang konsultasi privat kepada saya. Anda beberapa mengeluhkan keadaan di lapangan. Saya sudah begini, saya sudah mengusulkan begini, saya sudah menyampaikan pendapat seperti ini kepada nakes atau kepada seseorang yang berwenang, ada yang punya jabatan, kepada misalkan kepada pemangku kebijakan, tetapi saya tidak didengar, saya dicuekin, saya tidak dianggap dan sebagainya dan sebagainya. Oke, itu artinya Anda memiliki kelemahan sebagai OYPMK pribadi, sebagai individu, sebagai satu orang. Oke. Terus setelah itu ada kasus lagi misalkan seperti itu serupa satu orang. Meskipun mereka mengadu, mereka menyampaikan sesuatu, mereka berpendapat kepada pemangku kebijakan yang sama. Nah, karena ini masing-masing individu bergeraknya masing-masing sendiri-sendiri, akhirnya tidak kuat gitu loh. Yang namanya manusia itu saling mempengaruhi. Oke, mempengaruhi, punya argumen, dapat mempersuasi atau menggiring opini untuk menyatakan pendapat dan pendapatnya dianggap penting dan untuk bisa diakomodir pendapatnya menjadi suatu kebijakan. Sekarang seperti itu kan. Nah, Anda sebagai penderita kusta juga memiliki hak suara. Masing-masing individu berhak berpendapat. Bahkan secara komunal, secara kumpulan, secara masyarakat, secara sosial, Anda itu diberikan hak kebebasan untuk berkumpul, berkelompok, berserikat, dan berpendapat atas nama kelompokmu. Ini di Undang-Undang Dasar 45, pasal 28 ya kan, ayat 3. Itu Anda dilindungi loh oleh negara ini kalau misalkan Anda mau berkumpul, membuat asosiasi, kumpulan, tim, kelompok, baik formal maupun non formal. Anda itu dilindungi sih, dipersilahkan, Anda bebas. Indonesia secara hukum Anda diberikan payung perlindungan untuk melakukan kumpulan. Kenapa tidak dilakukan? Kalau misalkan Anda hanya mengeluh, saya begini-begini pelayanannya kok begini ya, Anda individu, kenapa Anda nggak berkumpul untuk bisa lebih kuat? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kan gitu kan? Bercerai ke KUA. Nah, seperti itu. Lah, ini kan harusnya sebuah kesempatan Anda untuk berkumpul. Kalau Anda memiliki kesempatan yang sama, Anda memiliki visi yang sama, Anda memiliki keinginan yang sama, tujuan yang sama, kepentingan yang sama, kenapa nggak berkumpul gitu loh? Ya kan? Nah, harusnya tuh Anda berkumpul. Anda gimana caranya berkumpul nanti akan saya share. Apa sih kelebihan kekurangannya deh? Kalau misalkan Anda masing-masing individu, ini Anda lemah, Anda tidak bisa melakukan advokasi, Anda tidak bisa mengusulkan pendapat, Anda tidak bisa memperjuangkan keinginanmu, hakmu, ya kan? Misalkan Anda menginginkan ada suatu perubahan atau kebijakan tertentu, misalkan pelayanan yang lebih baik dan sebagainya, ini kan sebenarnya bisa disuarakan. Nah, seandainya suara masing-masing individu ini bersatu, disatukan, lalu Anda bersuara bukan lagi atas nama individu, tetapi atas nama kelompok, tentunya suara atas nama kumpulan orang itu lebih kuat daripada suara atas nama individu, gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau menyuarakan sesuatu misalkan ke puskesmas, misalkan ya, sampel, ini kasus yang sering terjadi. Anda ngomong tentang reaksi, tetapi petugas tidak tahu tentang reaksi dan biasa aja, cuekin aja, itu reaksi nggak apa-apa. Ternyata itu sesuatu yang mengancam diri Anda, mengancam kecacatanmu dan sebagainya. Anda pengen menyuarakan itu, Anda sudah menghadap ke personal juga ke nakesnya, tapi tidak dianggap misalkan seperti itu. Apalagi Anda sudah down duluan mentalnya. Aduh, gimana ya, saya mau ngomong kepada siapa, ngadunya ke siapa, ngadunya malah ke saya yang bukan nakes di daerah situ. Ya saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Anda akhirnya tidak sesuai keinginanmu kan. Apa yang kamu inginkan kan harus diakomodir. Lah caranya gimana? Jangan berhenti kayak gitu dong. Anda kumpul. Misalkan Anda puskesmas A, wilayah puskesmas A, Anda tak cari tahu dong penderita kusta yang ada di wilayah puskesmas A, siapa yang senasib sepenanggungan. Kumpul, yuk kita kumpul. Nah, kumpul itu kan sudah merupakan sebuah kelompok tapi yang non formal gitu kan. Nah, misalkan hanya berupa misalkan difasilitasi oleh grup WhatsApp dulu lah, misalkan seperti itu. Nah, di situ Anda bisa sharing pengalaman, nambah lagi anggotanya, nambah. Misalkan dalam satu wilayah puskesmas penderita kustanya siapa saja akhirnya tergabung dalam grup WhatsApp atau grup apalagi yang selama ini ada di grup Facebook dan sebagainya, forum diskusi kusta dan sebagainya, itu kan juga berserikat.
meskipun non formal, ya kan, berkumpul, berpendapat, sharing knowledge, sharing pengalaman dan sebagainya, sehingga kan akan transfer ilmu, kondisi di sana seperti apa, di saya kok begini, ada kesenjangan ya, idealnya seperti apa ya, gimana kalau kita begini, akhirnya kan timbul pemikiran-pemikiran, timbul bagaimana sih kita mau berpendapat seperti apa dan sebagainya ya. Cuman memang nanti kan ada skala besar kecilnya, skala ini levelnya puskesmas apa level nasional, yang diharapkan seperti apa. Kalau misalkan Anda mengharapkan perubahan di level puskesmas, pelayan di puskesmas misalkan ingin lebih baik lagi, tetapi Anda berkumpulnya di level nasional di forum diskusi kusta grup Facebook, ya itu nggak ngaruh Mas, mau bersuara gimana ya kan. Itu kan juga antara formal dan non formal, struktur organisasinya seperti apa, ketuanya siapa juga kan, ya kan. Nah kalau non formal ketuanya aja nggak tahu, nggak dibentuk dan sebagainya, tentunya ini akan berimbas pada nanti kuat tidaknya Anda menyuarakan sesuatu. Saran dari saya, kalau misalkan itu tentang sebuah pelayanan, pengen perubahan yang ada di pelayanan di puskesmas, misalkan di wilayah yang skupnya kecil, ya Anda bikin organisasi, kumpulan, tim, atau apa misalkan asosiasi, kelompok dan sebagainya yang wilayah puskesmas saja dulu. Karena tujuanmu apa? Sekali lagi kembali ke tujuanmu. Kalau misalkan kumpulan untuk mempermudah mendapatkan informasi skala nasional, oh bisa, itu di kayak forum diskusi kusta dan sebagainya, sharingnya bisa jauh antar pulau dengan pulau, penderita dengan penderita di lain tempat dan sebagainya. Oke, itu tujuannya beda lagi kan, bukan untuk memperjuangkan sebuah kebijakan yang harus diambil oleh Kemenkes dan sebagainya. Oke, nah lagi-lagi lihat nih tujuannya apa. Kalau tujuanmu lingkupnya kecil, silakan bikin kelompok. Kalau mau kopi darat misalkan sebulan sekali atau seminggu sekali, ayo kumpul yuk, kita diskusi yuk, mau menyampaikan apa yuk. Nah seperti itu bisa. Atau pertemuan offline nggak bisa, mau online silakan, diskusi rembugan. Manfaatnya kan banyak, orang berkumpul itu misalnya di dunia sosial, media sosial, misalkan kumpul ada keluhan, Anda cerita, terus yang lain juga menjawab, menimpali, oh iya saya juga pernah begini, oh solusinya apa ya. Nah oh ada rekomendasi, misalkan saya pernah mendapat jawaban dari petugas nakes A, oh saya pernah melihat videonya Pak Johan nih seperti apa. Nah itu kan bisa sarana untuk diskusi, sarana untuk sharing knowledge, sarana untuk sharing pengalaman, sarana untuk bagaimana sih menyampaikan pendapat, bagaimana sih misalkan menyetujui sebuah kesepakatan ya, membuat sebuah kesepakatan untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang, sarana untuk pembelajaran. Itu banyak manfaatnya kalau kita bikin grup seperti itu, berserikat, berkumpul, berserikat. Berserikat itu artinya membuat sebuah wadah kayak gitu ya. Berserikat, menyampaikan pendapat, menyatukan visi misi kayak gitu. Nah itu entah Anda mau formal atau non formal, juga lihat lagi kebutuhanmu seperti apa. Kalau hanya sekedar dirasa kamu penting, kepentinganmu segitu aja, nggak usah formal, nggak usah diurus sampai berbadan hukum dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Grup Facebook saja nggak usah, itu tidak usah harus memiliki akte notaris juga nggak apa-apa, hanya sekedar untuk sharing komunikasi saja, informasi. Nah tergantung Anda mau seperti apa. Oke. Nah kalau misalkan nih kumpul di wilayah puskesmas A, saya ngumpulin teman-teman penderita kusta, ternyata kok jumlahnya sedikit, ya sudah nggak apa-apa. Wong sedikit itu kan juga dianggapnya berkumpul, berserikat, itu kan berkelompok. Asal lebih dari satu orang itu ya sudah merupakan kelompok. Kelompok syaratnya kan lebih dari satu orang, jamak kan itu berarti lebih dari satu orang. 2 orang membentuk kelompok juga nggak apa-apa gitu. Nah kalau sudah punya kelompok dan sebagainya, Anda mau bersuara, menyampaikan pendapat, misalkan pendapat kemana? Ke Pak Lurah, menyampaikan ke Pak Camat, misalkan menyampaikan pendapat ke dinas sosial, menyampaikan pendapat ke puskesmas, ke dinas kesehatan, mau menyampaikan pendapat ke bupatimu, kamu atas nama asosiasi nggak apa-apa. Kami dari asosiasi penderita kusta kecamatan X, nah, atau wilayah puskesmas A, menyampaikan pendapat begini, otomatis itu akan lebih didengar daripada Anda atas nama individu kayak gitu ya. Itu manfaatnya, bisa menyampaikan pendapat, terus sebagai sharing knowledge. Manfaat lagi apa? Kalau misalkan orang pemangku kebijakan tahu bahwa oh ternyata ada ya organisasi, oh ternyata ada ya asosiasi kelompok penderita kusta. Nah kalau kayak gitu tuh enaknya gini loh, kalau misalkan oh ada kepentingan dari dinas, ada kepentingan dari organisasi, ada LSM dan sebagainya. Misalkan nih contoh, di Kabupaten Tegal saja, dinas sosial menghubungi saya, Mas tolong dong, saya ini mau menerbitkan, ada program dari pemerintah pusat KIS, Kartu Indonesia Sehat. Tuh ada BPJS yang KIS, yang PBI yang dibiayai oleh pemerintah. Saya minta data-datanya. Nah itu kan manfaat. Oh kebetulan ini ada asosiasinya, ini ada organisasinya penderita kusta. Nah bisa hubungi situ. Ada misalkan dari dinas sosial juga pernah mau menyampaikan pelatihan kerja, bantuan sembako, bahkan dana pun juga pernah dari NLR.
ya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata ada bantuan-bantuan seperti itu. Lah, ini mau naruhnya kemana? Lah, kebetulan ada asosiasi. Lah, itu kan berarti enak, bermanfaat. Tinggal menghubungi asosiasinya. Silakan di sini ini bisa dimanfaatkan untuk misalkan latihan kerja siapa yang membutuhkan dan sebagainya. Jadi untuk program-program dari atas, dari top down seperti itu enak kalau sudah ada asosiasinya. Ya, manfaatnya tuh banyak seperti itu. Nah, terus sekarang langkah-langkah membuat organisasi itu seperti apa? Anda tadi misalkan mau kumpulan yang non formal seperti itu monggo, tanpa ketua pun monggo nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih kuat silakan, berarti harus ada badan hukum. Badan hukum itu apa maksudnya? Kalau secara umum yang namanya organisasi masyarakat itu ada dua, ada yayasan, ada perkumpulan. Yayasan, Anda sering dengar yayasan. Perkumpulan itu apa ya? Kayak LSM dan sebagainya itu namanya perkumpulan. Perkumpulan ini ya orang berkumpul atas visi dan misi yang sama, udah selesai, bisa. Ini ke akte notaris. Jadi Anda mau bikin yayasan atau bikin perkumpulan, Anda ke notaris, bikin akte notaris, misalkan biayanya 500.000 atau sampai 1 juta, itu bisa. Bikin perkumpulan penderita kusta, namanya apa? Komunitas reaksi, misalkan seperti itu boleh. Anda punya badan hukum namanya. Nah, kalau perkumpulan ini gampang, nggak usah bikin macam-macam ya, paling KTP, terus nanti Anda bikin ADART, aturan dasar rumah tangganya seperti apa untuk dinotariskan di sana, disimpan di notaris. Struktur organisasinya ketua siapa, bendahara siapa, seperti itu bisa disusun. Itu kalau mau legal formalnya seperti itu ya. Jadi yang namanya perkumpulan ini ya atas dasar orang berkumpul atas sama kepentingan yang sama. Ini kan bebas karena sama-sama penderita kusta, karena sama-sama penyuka burung, sama-sama pecinta sepeda ontel, kayak gitu ya bisa bikin LSM, itu namanya lembaga swadaya masyarakat atau NGO, non government organization istilah kerennya. Ya, jadi silahkan mau seperti itu. Kalau misalkan, waduh harus keluar uang ya sampai 1 juta dan sebagainya, saya kan orang miskin nggak punya, kayaknya nggak perlu sampai ke sana. Oh, oke, ada caranya lagi mas, nggak usah sampai ke akte notaris. Misalkan Anda bisa tim atau kelompok atau asosiasi ini di bawah lembaga yang sudah ada. Misalkan klinik, misalkan ya, kayak saya nih, klinik Monas, saya bisa loh bikin asosiasi penderita kusta ya Kabupaten Tegal. Nah, misalkan seperti itu. Di bawah klinik Monas. Jadi nanti saya sebagai direktur membuat SK, surat keputusan, ketua timnya siapa, bendaharanya siapa dan sebagainya, bisa. Jadi kan mau bergerak kemanapun, mau mengadvokasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan suara usulan ya, itu atas nama komunitas. Kalau ditanya legal formalmu apa? Apakah komunitasmu berbadan hukum? Iya, berbadan hukum, karena kami memiliki SK dari klinik Monas. Tidak hanya klinik yang bisa membuat Anda menjadi sebuah tim yang memiliki badan hukum. Anda misalkan di bawah Karang Taruna kecamatan, Anda di bawah misalkan ke puskesmas, Anda misalkan usul ke nakesnya, gimana kalau saya bikinkan asosiasi? Nanti tolong saya dibikinkan SK ya. SK-nya ya selevel dengan kayak kader kan, kayak gitu kan gampang bikin SK kepala puskesmas. Dan nakesnya di situ bisa aja malah memberikan tanggapan yang positif. Oh, ya terima kasih kalau kamu mau ngurusin ya, yang penting ada ketuanya dan sebagainya, diurus semua. Oh, malah bisa disambut dengan respon yang positif oleh nakesnya. Daripada nakesnya ngurusi sendiri, ini malah inisiatif dari OYPMK-nya mengusulkan untuk membuat asosiasi atau kelompok. Oh, bagus, seperti itu. Atau di bawah organisasi masyarakat apa, misalkan NU Muhammadiyah, Anda misalkan berkecimpung di NU, Anda orang NU Deles, Anda bisa usul ke NU, gimana kalau misalkan saya bikin dan kumpulkan orang-orang penderita kusta misalkan dalam sebuah lembaga di bawah NU nanti bikin SK NU cabang atau NU kabupaten ya, level kecil juga bisa seperti itu. Nanti bikin SK ketuanya, membuat sebuah tim atau membuat lembaga atau organisasi atau kelompok di bawah NU, misalkan organisasi penderita kusta seperti itu bisa, gitu loh. Ya, itu malah di bawah NU sendiri sebuah organisasi yang sangat kuat gitu kan. Kalau NU kan berarti yayasan ya. Yayasan yang badan hukumnya berarti levelnya udah nasional. Nah, itu kan lebih kuat lagi. Nah, gitu ya. Jadi jangan mati kutu. Jadi jangan bingung ini organisasi itu harus gimana. Anda di bawah apa? Misalkan ada organisasi, ada LSM apa? Yuk, saya tolong dong dibikinkan SK. Saya merupakan tim di bawah Anda, bimbingan Anda di bawah organisasi yang lebih besar kayak gitu. Ini organisasi apapun bisa. Sekolahan juga bisa. Ini yang sudah berbadan hukum sebelumnya, apakah lembaga pendidikan, apakah organisasi masyarakat kayak tadi LSM perkumpulan dan sebagainya, bisa membawahi
sebuah kelompok kecil, sebuah tim, sebuah asosiasi, sebuah organisasi di bawahnya, dan Anda bisa seperti itu. Itu caranya ya. Jadi nggak ada alasan Anda tidak mau berserikat dan menguatkan kelompokmu dan untuk bersuara. Ya, jadi mulai sekarang silahkan Anda cari nih yang senasib sepenanggungan di wilayah puskesmasmu dulu misalkan. Yuk untuk bisa bersuara atau nanti manfaatnya juga banyak, misalkan kumpul mau bikin KPD, kelompok perawatan diri. Anda simak Bagus Yohan Maulana kelompok perawatan diri. Di situ saya share bagaimana sih yang namanya kelompok perawatan diri itu bisa tercipta, rutin pertemuan setiap bulan sekali, ya, manfaatnya banyak dan sebagainya. Di situ ada agenda itu, kayak ada agenda arisan kayak dan sebagainya. Ini justru akan menguatkanmu, menambah kamu pinter, menambah kamu solid, menambah kamu sharing experience sehingga bisa merasa kamu tuh tidak sendiri gitu loh. Kamu ada temennya banyak yang senasib sepenanggungan, sharing knowledge untuk bisa saling menguatkan, memotivasi, dan saling share informasi yang saling untuk bisa menyehatkan satu sama yang lain, seperti itu. Sharing tentang reaksi seperti apa, bagaimana tips-tips biar tidak reaksinya kumat lagi dan sebagainya. Tips bagaimana sih pengobatan prednison kok bisa tuntas sampai tapering off dan sebagainya. Itu manfaatnya banyak banget. Tapi sayang di antara kalian tidak masing-masing sudah terkurung, sudah introvert, tidak mau keluar rumah, tidak mau menjalin komunikasi dengan dunia luar, akhirnya Anda rugi sendiri karena sendirian. Tapi kalau Anda berserikat, berkumpul, ayo, itu bisa melakukan perubahan besar dari situ. Saya mengajak Anda untuk melakukan perubahan besar dengan cara-cara seperti itu. Cara yang elegan, yang jos, yang pinter. Jadi tatkala Anda misalkan berpendapat, Anda bersuara atas nama apa? Atas nama asosiasi, atas nama kelompok. Kami dari kelompok Peduli Kusta, kecamatan apa? Kami dari kelompok misalkan apa namanya, kelompok ini OYPMK mana, itu juga ada nih di Indramayu kemarin juga ada kelompok OYPMK, istilahnya seperti itu. Nah, jadi istilahnya masing-masing mau memberi nama apa dan sebagainya, silahkan, yang tujuannya visi misinya untuk kesehatan Anda sebagai penderita kusta. Gitu ya guys, kuatkan kelompok kalian sehingga kalau bersuara bisa ditanggapi positif, advokasi, menyampaikan pendapat bisa didengar. Ya, tentunya kalau berkumpul Anda pasti akan lebih kuat daripada individu masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.